Makanya itu di zaman Umunah selalu beliau mencarikan kita di mana tempat kita bersama. Kenapa? Di saat kita berlena tempat, pasti dan pasti kita akan saling mengumpat. Pasti dan pasti kita akan saling menyebut. Ya ndek jamaah. Pasti tak saling sebut jamaah kalau kita berada di lain. Beda organisasi saja bisa kita lain. Seperti bahasa Tuan Guru Ihsan tadi, cuma terlalu vulgar beliau menyebut nggih. Cuma terlalu vulgar, kalau tiang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Pokoknya NW. Pokoknya NW. Pokoknya NW. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang tiang hormati Umuna Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Amin Allahumma amin. Yang tiang hormati rekan-rekan pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting yang sempat hadir. Yang tiang hormati rekan-rekan pimpinan badan otonom, pimpinan lembaga organisasi Nahdlatul Watan. Yang tiang hormati rekan-rekan Masyaul Ma'had, para tuan guru, para tokoh, para sepuh. Yang tiang hormati keluarga, keluarga dari Tuan Guru Saleh Ahmad yang hadir di tempat ini beserta seluruh murid-murid beliau. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang kalau mengingat nama beliau, tiang suka asik nggih, agak asik karena dulu pertama kita di Kalijaga tiang berjumpa pada beliau ingkat tiang antara zuhur asar pada saat nikah di gedeng beliau. Kalau tiang teringat beliau suka sedih tiang, suka ada asik. Kenapa? Karena banyak tiang berbicara dengan beliau banyak hal. Bersama Umuna dulu tiang ngiring Umuna pada saat nikah. Pada saat nikah tiang baru selesai aliyah mau masuk di ma'had. Nggih jamaah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga hari niki tiang pelungguh bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi pada majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di desa yang penuh dengan keberkahan ini. Insyaallah kita semua yang hadir di sini tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah doa ini dah Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang selalu mendoakan kita agar seluruh warga Nahdlatul Watan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau berdoa nikah, beliau menyerahkan kita semua warga Nahdlatul Watan agar kita semua mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa beliau yang pertama. Doa beliau yang kedua agar seluruh warga Nahdlatul Watan baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan agar masuk surga bighairi hisab. Amin. Insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau berulang-ulang kali mendoakan kita di setiap pengajian beliau. Beliau pengajian sehari bisa 2 tempat. Bisa 2 tempat beliau pengajian. Ini Maulana Syekh bisa berada di 2 tempat beliau pengajian. Beliau selalu mendoakan kita dan yang hadir ramai. Dari setiap doa-doa beliau insyaallah
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seringnya beliau berdoa sepanjang hayat beliau mendoakan kita warga Nahdlatul Wathon masuk surga bighairi hisab. Alhamdulillah, tadi dari sambutan yang mendengar hentian dari pengajian tadi, alhamdulillah nggih, alhamdulillah pelungguh sami sudah diberi penjelasan, sudah diberi pengajian oleh tuan guru, oleh Masyaul Mahad. Alhamdulillah. Tiang yakin pengajian di tempat niki juga sering diadakan nggih? Sering diadakan oleh tuan guru yang ada di sini. Semua itu kenapa? Semua itu karena kebarokahan kita, ya. Karena ketaatan kita kepada pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Ya. Beliau pertama kali mendirikan majelis, kemudian beliau mendirikan pesantren, mendirikan madrasah dan lain sebagainya. Sampai sekarang murid-murid beliau mendirikan madrasah, mendirikan majelis, membuka majelis dan segala macam. Dari yang besar sampai yang kecil, baik itu di musola, baik itu di madrasah, baik itu di mana saja. Semua itu adalah taman surga yang berada di dunia. Jadi sebuah majelis itu adalah taman surga yang berada di dunia. Gih, pelungguh sami yang hadir di tempat niki juga boleh pelungguh sami bercerita. Tadi saya hadir di taman surga. Karena sebuah majelis taklim, sebuah majelis dakwah adalah taman surga yang berada di dunia. Mudah-mudahan mara niki tante bareng di dunia di majelis dakwah Nahdlatul Wathon, mara niki tante bareng Nini Maulana Syekh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Nahdlatul Wathon makin sampun tersebar jamaah di 34 provinsi nggih. Dimanapun pelungguh pergi makin dari Sabang sampai Maroke seperti bahasa Nini Maulana Syekh makin NW niki ada. Dan di semua provinsi alhamdulillah madrasah Nahdlatul Wathon ada. Minimal 1 hektar punya kita madrasah jamaah. Minimal 1 hektar. Setiap kita membentuk sebuah pengurus wilayah, alhamdulillah selalu tiang mendapat sumbangan minimal nih ke 1 hektar. Selesai pelantikan pengurus wilayah, langsung peletakan batu pertama madrasah Nahdlatul Wathon. Nika kenapa semuanya ada? Nika berkat dari kebarokahan dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, berkat doa beliau juga, berkat ketaatan beliau. Beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon karena ketaatan beliau. Nini Maulana Syekh nika sangat taat kepada guru beliau. Beliau taat kepada guru beliau Syekh Hasan Masyad. Syekh Hasan Masyad meminta Nini Maulana Syekh untuk mendirikan organisasi, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau sami'na wa ta'na kepada guru beliau. Dari awal pendirian organisasi, beliau sudah sami'na wa ta'na kepada guru beliau. Beliau sudah sangat taat kepada guru beliau. Beliau sudah memberikan kita contoh bagaimana kita berorganisasi. Nggih, jadi sudah sewajarnya ampura pelungguh sami semua, kita semua di sini yang mengaku sebagai warga Nahdlatul Wathon sudah wajib hukumnya kita sami'na wa ta'na kepada apapun kebijakan organisasi. Karena pelungguh harus ingat di akhir hayat Nini Maulana Syekh beliau berpesan, ada 3 pesan beliau. Di antaranya jaga NW bahasa Nini Maulana Syekh. Nabi disuruh jaga jamaah NW. Jaga NW. Jaga ma'had yang kedua disuruh jaga. Itu makanya tiang sangat mengontrol ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani. Kita kontrol bagaimana tulapnya, bagaimana tolibatnya, bagaimana masahnya. Masahnya saja tiang kontrol. Tiang selalu monitor 24 jam, tiang tahu masah itu kemana, ada di mana, bersama siapa, bicara apa, tiang tahu. Kenapa? Karena kecintaan Nini Maulana Syekh kepada ma'had. Karena kecintaan Nini Maulana Syekh juga kepada Nahdlatul Wathon. Sudah jelas anjum-anjum Nahdlatul Wathon, pengurus organisasi dimanapun berada selalu tiang pantau. Pelungguh sami juga sebagai jamaah selalu tiang pantau jamaah. Karena ada di tiang ditinggalkan oleh Nini Maulana Syekh sebuah doa. Biasa setelah tiang mendoakan diri tiang, keluarga, istri dan anak tiang, semua tiang mendoakan, tiang pasti menyempatkan diri untuk mendoakan pelungguh sami. Karena ini keamanah dari Nini Maulana Syekh. Dan tidak bisa tiang ceritakan kepada orang lain. Tiang akan ceritakan nanti kepada Zainuddin Salis sebagai penerus. Kenapa? Karena doa nike untuk pelungguh sami, untuk keselamatan warga Nahdlatul Wathon, untuk kebaikan kita semua. Nini Maulana Syekh selalu cinta kepada murid-muridnya.
Nini Maulana Syekh selalu cinta kepada jamaahnya. Beliau tidak pernah cinta hanya kepada keluarga saja, tidak jamaah. Tiang buktikan dengan doa yang beliau ajarkan kepada tiang, dan tiang tidak dikasih untuk mengajarkan kepada orang lain, khusus untuk pengganti tiang dan selanjutnya. Karena doa nikah untuk pelungguh, untuk jamaah, untuk warga Nahdlatul Wathon. Kalau kita uraikan doa nikah sangat luar biasa jamaah. Luar biasa cinta Nini Maulana Syekh kepada kita semua. Kalau kita tidak cinta kepada beliau, tidak cinta kepada perjuangan beliau, tidak cinta kepada Nahdlatul Wathon, berarti kita orang yang ingkar. Karena kecintaan beliau kepada kita. Kesetiaan Nini Maulana Syekh kepada Nahdlatul Wathon, kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, sangat luar biasa. Jadi sudah wajar. Di awal pidato beliau selalu mendoakan kita semua masuk surga bighairi hisab. Itu yang beliau perlihatkan kepada pelungguh Sami. Yang beliau tidak perlihatkan ada yang beliau tidak perlihatkan, dan alhamdulillah tiang selalu membaca nikah karena nikah amanah dari Nini Maulana Syekh. Ya, amanah kepada tiang untuk pelungguh Sami, bukan untuk pribadi tiang. Karena untuk tiang bersama keluarga lain, untuk pelungguh nikah lain jemaah. Tinggal bagaimana tiang tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa kesusahan kalau untuk mengunjungi pelungguh Sami. Kenapa? Karena ini kecintaan Nini Maulana Syekh pada pelungguh Sami. Tinggal bagaimana pelungguh Sami seperti di dalam baiat, bagaimana kecintaan kita, bagaimana kita membela Nahdlatul Wathon turun temurun sampai hari kiamat nanti. Dia mengajak pelungguh Sami semua untuk bersama-sama, ya, untuk menjaga muruah organisasi Nahdlatul Wathon. Menjaga muruah organisasi Nahdlatul Wathon itu bukan hanya dengan kita bersama-sama gotong royong membangun madrasah, menghadiri majelis, bukan hanya itu. Bersekolah di madrasah NW, bukan hanya itu jamaah. Tapi yang Nini Maulana Syekh juga menginginkan kita untuk menjaga muruah organisasi Nahdlatul Wathon. Melalui hal-hal politik juga beliau selalu menjaga itu. Beliau selalu menjaga. Tiang ingat kejadian demi kejadian dari masa lalu Nahdlatul Wathon. Zainuddin Sani kecil, dari sejak lahir tiang, dari umur 4 tahun tiang diajak berkeliling ngaji oleh Nini Maulana Syekh. Dari umur 4 tahun tiang diberikan nama Tuan Guru Bajang, gelar Tuan Guru Bajang. Terus tiang melihat bagaimana beliau merapikan, bagaimana beliau menata organisasi Nahdlatul Wathon. Niatnya beliau satu. Pernah beliau berbicara kepada seseorang yang bertanya, kalau kita di pelungguh Maulana Syekh, waktu saat nikah beliau ditanya, cuma tidak perlu tiang sebut siapa karena sudah meninggal juga orang yang bertanya. Pada saat itu tiang masih ingat, catatan tiang masih lengkap. Catatan Zainuddin Sani kecil masih lengkap. Beliau ditanya, kalau kita pelungguh menyampaikan berada di partai Niki, kalau kita di sini bagaimana? Jawaban ini Maulana Syekh satu. Kalau kita berada di tempat-tempat lain berarti kita tidak bisa bersama menjaga muruah Nahdlatul Wathon. Itu pesan ini. Itu pesan ini Maulana Syekh. Kita harus berada di satu tempat, kita harus berada di satu wadah untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga muruah organisasi Nahdlatul Wathon. Makanya itu di zaman Umunah selalu beliau mencarikan kita di mana tempat kita bersama. Kenapa? Di saat kita berlena tempat, pasti dan pasti kita akan saling mengumpat. Pasti dan pasti kita akan saling menyebut. Ya ndek jamaah. Pasti tak saling sebut jamaah kalau kita berada di lain. Beda organisasi saja bisa kita lain. Seperti bahasa Tuan Guru Ihsan tadi, cuma terlalu vulgar beliau menyebut, cuma terlalu vulgar. Kalau tiang tidak insya Allah. Alhamdulillah organisasi Nahdlatul Wathon dari zaman pendirinya sampai makin masih terus berjalan jamaah. Masih terus berjalan. Kita harus selalu berpegang kepada wasiat renungan masa dari Nini Maulana Syekh. Organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak ditaati, itu namanya bernafsu-nafsu membakar diri. Banyaklah orang tersesat jalan, mengaku diri Nahdlatul Wathon, padahal ia di luar barisan, tidak seturut garis pimpinan. Nikalah kita berorganisasi jamaah
dalam berorganisasi kita yang paling utama adalah menjaga muruah organisasi kita. Kalau kita tercerai-berai di mana kita berada, disitulah yang membuat organisasi kita diremehkan, jamaah. Sementara organisasi kita alhamdulillah sudah berada di 34 provinsi dan berada di 5 negara. Insya Allah tahun 2022 Tiang akan berusaha organisasi Niki berada di 9 negara. Berarti 4 negara lagi akan Tiang tambah, dan Nike sudah sedang Tiang susun kepengurusannya untuk perwakilan Nahdlatul Wathon yang berada di 4 negara tambahan. Jadi total ada 9. Kita berada di 9 negara dan Nike sedang Tiang bentuk. Kenapa? Semuanya demi Nahdlatul Wathon. Wansur wahfaz wa ayid Nahdlatul Wathon fil alamin. Ini Maulana saya bilang fil alamin, supaya berada di seluruh dunia, bukan hanya berada di Nusantara, bukan hanya berada di Indonesia. Itu pesan dari Nini Maulana Syekh yang harus kita pelihara dan harus kita jaga. Itu. Jadi tiang tunas kita semua dengan seluruh apapun kita, jabatan apapun kita di organisasi, jamaah, niki, abituren, pencinta dan lain sebagainya, marilah kita tetap kompak, utuh, bersatu. Iya bahasa ini lah, kita tetap kompak, utuh, bersatu. Alhamdulillah, pelungguh sami di sini kompak. Insya Allah pelungguh sami di sini kompak, pelungguh sami utuh, pelungguh sami bersatu demi Nahdlatul Wathon. Di sini tokoh-tokoh yang hadir di sini, tokoh-tokoh dari Kalijaga hadir, semuanya hadir di sini. Ada Ketua Pimpus ISNW Pak Dr. Mugni hadir, ada Ketua Markas Cabang juga hadir, ada cabang, ada sekretaris dan lain sebagainya, semuanya hadir. Para tokoh hadir, ya. Semua yang hadir di sini tokoh, semua yang hadir di sini sangat yang hormati. Mari kita bersama-sama bahu-membahu demi organisasi kita tercinta, biar tercapai pekayunan ini Maulana Syekh pada saatnya NW mengatur. Mari, apapun itu, kalau ada instruksi dari organisasi, sila tebarang-barang deh, teberiuk-beriuk, bagaimana kita bersama-sama membesarkan organisasi kita, organisasi Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Marabasan pengajian tadi Tuan Guru Ihsan, alhamdulillah memang organisasi Nahdlatul Wathon makin kita untuk politik 2024 kita bergabung di Partai Gerindra. Di Partai Napi jamaah kita berada di Partai Gerindra. Kita berada di Partai Gerindra. Komunikasi antara PBNW dengan DPP tetap berjalan dengan harmonis, tetap berjalan dengan baik. Walaupun banyak isu-isu tidak sedap yang kita cium di Nusa Tenggara Barat. Cuma komunikasi tiang dengan pimpinan, dengan DPP, Partai Gerindra, ada Bapak Prabowo Subianto, ada Bapak Sekjennya juga masih harmonis sampai makin. Tidak ada masalah dimanapun tiang berada, selalu beliau sampai di beliau foto tiang di mana isi pidato tiang Napi selalu sampai ke beliau, dan beliau selalu mengucapkan terima kasih, dan beliau akan memperhatikan organisasi Nahdlatul Wathon. Bapak Prabowo sudah berjanji, DPP Partai Gerindra sudah berjanji. Cuma yang dibutuhkan sama kita niki kompak, utuh, bersatu. Tidak ada sesuatu yang instan. Kita butuh perjalanan, kita butuh pembuktian. Bagaimana kita kesungguhan kita, bagaimana kita berjuang bersama. Itu yang dibutuhkan. Karena Nahdlatul Wathon adalah kita bersama-sama, bukan untuk umat saja, bukan untuk jamaah saja, tapi untuk bangsa dan negara. Bagaimana negara kita, bagaimana Indonesia, ya, agar semuanya utuh. Makanya alhamdulillah Nahdlatul Wathon makin ada di Papua. Nahdlatul Wathon makin ada di Papua Barat. Kemarin pengurusnya sudah datang ke rumah, mengundang tiang untuk datang ke Papua dan Papua Barat, dan tiang sudah iakan, insya Allah tiang akan datang. Begitu juga di Kalimantan, begitu juga di NTT tiang akan datang. Mereka di sana ada madrasah,
Tapi kemarin ada kejadian kebakaran, kami dari PBNW langsung menyumbang. Kita langsung menyumbang. Kita besarkan semuanya, niat yang satu demi Nahdlatul Wathon. Demi Nahdlatul Wathon. Karena hanya satu organisasi yang ini Maulana saya tinggalkan kepada kita, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon. Nggih. Yang penting mungkin jamaah bagaimana kita jaga kekompakan kita saja. Nggih, kita berada di satu tempat dan jangan biarkan hanya ketua umum PBNW yang berbicara tentang partai. Nggih, di sini banyak pengurus organisasi. Mari semua kita berbicara. Pimpinan badan otonom harus berbicara. Harus berbicara. Kita bersama-sama di Partai Gerindra. Insya Allah kalau kita kompak kita akan besar. Kita akan besar. Tidak ada cerita orang kompak tidak besar. Tidak ada. Yang penting kita jangan bercerai-berai, jangan kita berpirkoh-pirkoh, kita jangan terpecah-pecah. Nggih. Dan insya Allah untuk calon DPR Provinsi dari Partai Gerindra Dapil Utara, Ketua Pimpus PGNW Lale Yakutun Nafis. Ini beliau menjadi calon anggota DPR di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Utara. Dapilnya Pelunggu Sami, ibu-ibu. Niki ibu-ibu kan? Ibu-ibu ya, tanggung jawab ibu-ibu. Namun harap bapak-bapak lain-lain antuk sekedi nggih. Antuk nih lain nih Pak makane. Nggih. Biasa ibu-ibu lain, bapak-bapak lain ya mungkin ibu-ibu menjadi calonnya. Sila pelunggu jaga kompakan ke semua. Untuk DPR RI di sini ada Katib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Tanda pelinggi ibu-ibu? Tanda? Tetu? Sebagian. Sila Tuan Guru. Ngadeg dulu. Agan pedas nggih. Agan pedas. Buka masker sekedi bahasa Tuan Guru. Nah, agan panggitan. Pedas nggih. Nah, niki calon anggota DPR RI kita. Nggih, insya Allah kalau kita kompak jadi beliau DPR RI. Jangan ragu, nomor berapapun beliau jadi. Tiang tanggung jawab sebagai ketua umum. Tiang akan komunikasikan dengan DPP. Jadi beliau. Tinggal bagaimana pelunggu jaga kompakan pelunggu saja. Nggih, jaga nggih. Kita bareng-bareng berjaga. Tidak bisa tiang sendiri berjaga jamaah, harus kita bersama-sama. Harus kita benar-benar kompak, utuh bersatu marak pakayunan ini Maulana Syekh. Bagaimana kita menjaga kekompakan kita. Nggih. Mungkin ini yang perlu yang sampaikan. Yang tidak banyak menyampaikan, nanti di waktu yang lain yang bisa menyampaikan lagi karena mungkin ada ngurisan katanya yang sudah terdaftar 250 nggih. 250 sudah terdaftar. Habis niki tiang ada pengajian lagi. Jadi ada 2 pengajian mungkin nggih ampura. Makanya tadi disingkatkan pengajian. Nanti setelah ngurisang tiang berangkat kalau dilanjutkan oleh Katib Am dawek enggak apa-apa dilanjutkan pengajiannya nggih. Karena tiang menerima 2 pengajian semuanya atas permintaan dari Umunah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Tiang terbiasa sami'na wa ata'na kepada beliau. Bukan karena beliau umi tiang, bukan. Karena dari Nini Maulana Syekh, dari Mami tiang almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wira Sentana selalu mendidik biji-bijinya untuk selalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, selalu dan selalu. Bahasan Mami tiang dulu, walaupun Mami bilang ini, kalau sudah nininya bilang itu dikerjakan. Tidak apa-apa. Karena Mami ngiring sama nininya. Selalu Mami tiang berbahasa begitu. Itulah menjadi pegangan tiang dalam kehidupan dan dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Nggih. Nggih. Nggih, insyaallah nanti 2024 tiang buktikan pelunggu sami nggih. Nggih. Tiang akan pantau pelunggu sami, tiang akan buktikan, kita lihat nanti jamaah. Tiang sudah punya data pelunggu sami. Di mana pelunggu sami tiang tahu. Bersama siapa pelunggu sami? Alhamdulillah tiang tahu. Ndek tiang jadi wali jamaah. Lagu nini tiang wali dan tiang pengganti enggak sih tiang pada pelinggih. Nggih. Sampun nikah atur tiang kurang lebih tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.